片之日，你们12小时后。紧急通知，所有市民立即进入地下庇护所。重复。盾天锁第2形态，完成着。 Halo gengs, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, episode 92. Yang pada serial episode 91 kita sudah diperlihatkan, dengan Hong dan Lei Shen yang telah sadar, dan telah secara resmi menjadi murid Huyan Bo, penguasa planet meteorit, serta diberikan senjata dan beberapa teknik bertarung. Dan juga masing-masing dari mereka, dibekali dengan 40 buah kristal Muya, untuk membantu pelatihan mereka agar lebih efektif. 罗峰，谢谢你，为兄弟共同进退。你们两个不得师门，该打该罚。老三， Di sisi lain tepatnya di ruang angkasa yang gelap, tampak sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk cakram dengan 8 awak, yang tiba-tiba keluar dari sebuah lubang cacing. Saat itu, seorang pria dengan 2 tanduk di kepalanya yang merupakan kapten dari pesawat tersebut berkata, "Aku tidak menyangka bahwa di sini akan ada lubang cacing. Atuka, cepat catat dan tandai lokasi lubang cacing ini lalu kirimkan peta lokasinya pada keluarga," kata sang kapten. Sesaat setelahnya muncul sosok iblis kecil menyerupai Babata, dan berkata, "Baik kapten," ucap iblis kecil Atuka. Tak berselang lama, Atuka pun berkata, bahwa ini adalah sebuah distrik kosong di wilayah Hampa Bima Sakti, dan tidak akan ada cara untuk membuat penanda. Karena dahulu kala, distrik ini dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue, namun sejak diambil alih oleh seorang pejuang yang kuat, ia pun menghapus dan mengubur penanda untuk bidang bintang ini, jadi tidak akan ada cara sama sekali untuk memasuki bidang bintang ini, kecuali melalui lubang cacing, ucap Atuka. Mendengar penjelasan itu sang kapten pun tampak tersenyum jahat sembari berkata, "Hahaha, jadi ayo kita pergi dan pindai semua wilayah," ucap sang kapten. Singkat cerita setelah beberapa waktu berlatih menggunakan teknik pelatihan yang diwariskan oleh Huyan Bo, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun memutuskan untuk sedikit bermain dengan para monster di Samudra Pasifik. Saat tiba di lokasi tersebut, Dewa Petir pun langsung menargetkan tebasan pedangnya ke arah monster Kaisar Naga Guntur, namun, sebelum dia melepaskan tebasannya, ternyata senjata roh milik Luo Feng telah lebih dulu menghantam monster tersebut, hingga membuat Dewa Petir merasa jengkel, lalu mengajak Luo Feng untuk bertarung. "Luo Feng, tidak bisakah kau mencari target lain?" kata Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Siapa yang menyuruhmu bergerak terlalu lambat? Sial, jadi kau ingin menantangku bertarung? Kalau begitu terimalah pukulanku." "Oh, menurutmu aku akan takut? Baiklah, aku akan melawanmu," ucap Luo Feng. Diikuti munculnya 32 pisau terbang yang langsung melesat ke arah Dewa Petir, sehingga membuat Dewa Petir menjadi terdesak, sampai-sampai, si botak ini harus menggunakan domain petirnya untuk mengimbangi Luo Feng. Melihat Dewa Petir yang mulai bertarung serius, spontan Luo Feng pun tak tinggal diam, dan segera menggunakan teknik barunya, diikuti munculnya benang-benang emas dari 30 buah pisau terbangnya, yang dalam sekejap mata, 30 pisau terbang itu menyatu dan membentuk seekor ikan berwarna emas dengan mulutnya yang sangat tajam, yang disebut formasi ikan pedang, yang merupakan bentuk kedua dari Heaven Orbital Shuttle miliknya. Sesaat sebelum ikan emas itu melesat ke arahnya, Dewa Petir pun berteriak agar Luo Feng menghentikan pertempuran itu. Hal itu dikarenakan setelah dipukul berkali-kali, Dewa Petir pun jadi menyadari tingkat kekuatan Luo Feng, yang walau pada dasarnya dia yang telah berada di tingkat penjelajah bintang level 9, yang satu level lebih tinggi dari Luo Feng, serta memiliki domain bisa dikatakan lebih unggul, namun ternyata, dengan semua itu dia masih belum bisa mengalahkan Luo Feng. "Sial, bahkan saat ini adik kecil Luo sudah jauh lebih kuat dariku, hal ini benar-benar membuatku kesal," gerutu Dewa Petir. Di sela itu Hong berkata, "Saudara kedua, sekarang kamu tahu bedanya bukan? Kalau begitu cepatlah pergi dan berlatih lebih keras lagi. Baik untuk menambah lapisan domainmu ataupun agar kau dapat menerobos dari tingkat penjelajah bintang level 9 ke tingkat bintang level 1, karena jika kamu berhasil melakukannya, maka kamu bisa melampauiku dan saudara ketiga," ucap Hong sembari tertawa, seolah-olah sedang mengejek Dewa Petir. Di sela candaan ketiga preman terkuat di bumi itu,
tiba-tiba jam tangan komunikasi taktis milik Hong bergetar tanda menerima pesan. Dan ternyata, isi pesan itu memberitahukan bahwa monster Kaisar Naga Guntur telah terbunuh. Mendapat kabar tersebut, Hong dan Dewa Petir Lei Shen pun segera bergegas pergi untuk memeriksa hal tersebut. Sementara Luo Feng, ia pun memutuskan kembali ke rumah. Di sela perjalanan itu, Babata pun berkata pada Luo Feng, berhubung pesawat X-81 Gunung Naga Hitam telah selesai diperbaiki dan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, maka ia pun meminta pada Luo Feng, untuk bersiap-siap melakukan perjalanan ke alam semesta, agar dia bisa membuka akun untuk memasuki jaringan virtual alam semesta. Karena dengan demikian, maka Luo Feng akan bisa bepergian dan menjelajah alam semesta, serta mengunjungi ras manusia di sana. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun terkejut bercampur senang, karena hal itulah yang memang sangat ia impikan. Saat itu, Babata juga mengatakan pada Luo Feng, bahwa pembuatan akun ini merupakan suatu hal yang penting yang tidak bisa ditunda. Di sisi lain di ruang angkasa yang gelap distrik Hampa Bima Sakti, tampak sebuah pesawat luar angkasa berbentuk cakram yang telah melewati lubang cacing. Dan diketahui, pesawat ini adalah pesawat milik keluarga Noulan, yang dipimpin oleh kapten bernama Buluo Noulan San. Yang keluarga Noulan sendiri, merupakan salah satu keluarga terkuat ketiga di alam semesta, tepatnya di bidang bintang Gunung Naga Hitam. Dan kedatangan mereka ke sini adalah sesuatu yang tidak disengaja. Namun saat mengetahui bahwa wilayah yang mereka temukan adalah wilayah tanpa pemimpin, dengan memiliki satu planet kehidupan bernama Bumi, mereka pun berencana untuk mengambil alih Bumi, yang nantinya bisa mereka jual dengan harga tinggi, sedangkan untuk manusia Bumi, akan mereka jadikan budak di alam semesta. Di sela perjalanan mereka menuju Bumi, salah satu pria berseragam tempur abu-abu perak berkata pada sang kapten, bahwa apakah tidak berbahaya jika memberitahukan penemuan ini pada kepala keluarga. Karena jika itu terjadi, mereka akan mengambil semua keuntungan dan hanya menyisakan sedikit buat Anda. Mendengar ucapan itu, sang kapten yang bernama Buluo pun mendengus lalu berkata, "Meskipun hubunganku dengan kakekku begitu kaku dan tidak terlalu akrab, namun dia bukan orang seperti itu. Tapi kapten, ini adalah planet kehidupan yang dulu dipimpin oleh seorang pejuang abadi, yang tanpa melihatnya saja kita sudah dapat membayangkan harga jualnya pastilah sangat tinggi. Yang dengan tingkat kekayaan seperti ini, bahkan saudara terdekat pun akan saling membunuh," ucap si pria berpakaian tempur abu-abu. Mendengar ucapan itu, Buluo pun segera menoleh ke arah pria berpakaian tempur abu-abu itu sembari tersenyum. "Kamu tidak perlu khawatir, pergerakan armada keluarga tidak akan lebih cepat dariku," ucap Buluo, sembari tersenyum ganas, lalu menoleh pada kru lainnya sembari berkata, "Perhatian semua, tidak peduli apa imbalan yang akan diperoleh pasukan kita nantinya, tapi aku bisa menjamin imbalan itu bukanlah imbalan kecil, karena bagaimanapun kalian semua adalah teman yang telah melalui hidup dan mati bersamaku. Jadi saat kita mencapai planet kehidupan itu, kita akan segera mulai mengambil sampel serta mengumpulkan data, dan ketika saatnya tiba, aku akan segera memasuki jaringan virtual alam semesta untuk mencari pembeli," ucap Buluo. Di sisi lain, saat Buluo dan krunya yang sedang melakukan perjalanan menuju Bumi, Luo Feng dan Babata malah melakukan perjalanan meninggalkan Bumi, dengan tujuan planet Bintang Naga, yang merupakan salah satu planet yang kuat, dengan perkembangannya yang telah melebihi Kekaisaran Silver Blue, yang juga merupakan tempat berkumpul orang-orang dengan otoritas tinggi, yang berjarak 320.000 tahun cahaya dari Bumi. Untuk perjalanan ini sendiri akan ia lakukan selama 1 bulan bersama Babata, tanpa memberitahukan hal ini pada Hong dan Dewa Petir. Dan jelas, kepergian tiba-tiba ini membuat Hong dan Dewa Petir merasa sedikit curiga. Saat pesawat X-81 telah melewati atmosfer Bumi, Babata pun langsung menerbangkan pesawat itu dengan kecepatan penuh, hingga membuat pandangan di sekeliling menjadi buram. Di sela itu Babata berkata, "Luo Feng, matikan simulasi pemandangan karena kita akan memasuki ruang gelap." "Babata, apa itu ruang gelap?" tanya Luo Feng. Lantas Babata pun berkata, bahwa yang dikatakan dengan ruang gelap adalah situasi di mana sebuah pesawat sedang terbang dengan kecepatan cahaya, hingga membuat pemandangan di sekitar menjadi kabur, kata Babata, yang sepenuhnya tidak dimengerti oleh Luo Feng. Menyadari akan hal itu Babata pun berkata, "Baiklah, jika dengan kata-kata kamu tak dapat mengartikannya, maka aku akan mensimulasikan beberapa adegan dari ruang gelap untukmu," ucap Babata, diikuti munculnya tampilan di luar pesawat, yang hanya memperlihatkan banyak titik yang memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Di sela itu Babata berkata,
bahwa dengan kecepatan seperti ini, maka diperkirakan dalam 10 hari mereka akan segera mencapai planet bintang naga, ditambah lagi dengan hari-hari di ruang gelap yang begitu membosankan, maka Babata menyarankan pada Luo Feng untuk menggunakan waktu 10 hari itu untuk istirahat ataupun berlatih. Singkat cerita, setelah 9 hari mengarungi luar angkasa, Babata pun berkata, bahwa dalam 20 menit lagi mereka akan mencapai wilayah planet bintang naga. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Babata, bukankah sebelumnya kau mengatakan padaku, untuk memasuki planet ini kita harus memiliki uang, dan sekarang aku sama sekali tak memilikinya, ucap Luo Feng. Oh, kalau masalah itu kamu tenang saja, karena walaupun saat ini kamu belum bisa menggunakan akun bank yang ditinggalkan guru untukmu, namun sebelum kematiannya, guru telah memberikanku beberapa mata uang fisik berupa 932 koin Ganwu untuk berjaga-jaga. Apa uang koin? Hah, betapa menyedihkannya aku, ucap Luo Feng. Oke ya gengs, untuk pembahasan episode 92 kita akhiri sampai di sini saja ya. Akhir kata Panjul di sini pamit, dan sampai jumpa di pembahasan Donghua lainnya. 地球者，诛！